Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana puasanya sampai hari ini? Mudah-mudahan puasa kita dikasih kelancaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam kita menjalani ibadah puasa ini, teman-teman, dan tidak diberikan hambatan apapun di dalam kita menjalani seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini. Walaupun mungkin di beberapa daerah, bahkan di kota tempat tinggal saya di Bogor, ada banyak teman-teman kita yang terkena musibah banjir, di Bekasi juga, di Depok juga. Ya, itulah perjalanan kita melalui semua ujian-ujian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, teman-teman, di dalam kita menjalani hidup ini di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di mana segala sesuatu hal Allah janji Allah akan mengganti dan melipat gandakan semua perbuatan dan amalan kita di bulan ini, teman-teman. Memang gak mudah mengikhlaskan itu, memang pasti sangat terasa sulit. Apalagi mungkin di saat kondisi kita yang sudah susah, baik itu dari sisi pekerjaan, dari sisi kehidupan, dari sisi permasalahan yang kita hadapi. Ditambah kita harus dihadapkan dengan sebuah ujian dari Allah, sebuah bencana yang kita hadapi saat ini. Kita semua pasti pernah berada di dalam situasi-situasi di mana kita merasa sangat-sangat sulit untuk melepaskan sesuatu atau mengikhlaskan sesuatu terhadap hal apapun yang terjadi di dalam hidup kita, teman-teman. Entah itu perasaan kehilangan, entah itu perasaan sakit hati, mungkin karena dikhianati, mungkin karena dikecewakan sama orang lain. Entah kita harus mengikhlaskan segala sesuatu yang Allah ambil dari hidup kita. Banyak sekali rasa-rasa kecewa yang kita merasa juga mungkin karena kita tidak dihargai, segala usaha kita tidak dinilai sama orang lain, atau bahkan kita merasakan sebuah kesedihan karena mungkin ada beberapa teman-teman kita yang di bulan Ramadan ini kehilangan orang-orang yang kita cintai. Meskipun kita seringkali selalu bicara di dalam hati bahwa kita sudah mencoba untuk mengikhlaskan semua itu. Kita sudah mencoba untuk melepaskan semua rasa sakit itu. Kita sudah mencoba untuk berdamai dengan semua kondisi itu. Tapi rasa itu masih tetap mengganggu di dalam hidup kita, teman-teman. Rasa itu masih sering kali hadir di momen-momen di dalam hidup kita. Dan di situ
bukan dalam artian kita sudah tidak ikhlas, bukan artian kita sudah tidak bisa melupakan, tetapi memang semua hal itu mungkin selama ini kita hanya menekan semua rasa itu di dalam diri kita. Kita hanya mencoba untuk melampiaskan semua rasa itu dari dalam diri kita kepada lingkungan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita, atau bahkan mungkin kita selama ini hanya menghindari semua rasa-rasa itu, yang sebetulnya rasa itu tidak pernah benar-benar pergi dari dalam hidup kita, teman-teman. Lalu pertanyaannya, saya harus bagaimana untuk saya bisa mengikhlaskan sesuatu atau saya bisa melepaskan sesuatu? Ikhlas itu adalah kata-kata yang sering kali kita dengar, teman-teman. Tetapi di dalam perjalanan dan kenyataannya, ikhlas ini sulit sekali untuk kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah kita itu seperti diminta untuk melepaskan sesuatu yang begitu berarti tanpa mendapatkan apa-apa sebagai imbalannya atau sebagai gantinya jika kita akan mengikhlaskan sesuatu. Tapi teman-teman, gimana kalau yang saya katakan bahwa ikhlas itu bukan hanya sekedar tentang kehilangan, tetapi justru ikhlas itu adalah proses atau bagian dari kita akan menemukan sesuatu. Ikhlas itu bukan sebuah kelemahan, teman-teman. Ikhlas itu bukan hanya sekedar kepasrahan, tetapi ikhlas adalah sebuah kekuatan yang besar yang ada di dalam diri kita, yang kita miliki untuk kita bisa lebih kuat dan kita bisa mendapatkan banyak hal dari kata-kata ikhlas ini, jika ikhlas ini memang kita praktekkan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Hari ini, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita menyelami apa itu makna dari ikhlas yang kita bahas ini. Bukan hanya sebagai sebuah konsep yang abstrak, yang tidak terlihat, yang tidak terjangkau, tetapi sebagai bagian jalan hidup yang akan membawa kita kepada sebuah ketenangan yang sejati, teman-teman. Karena Allah sendiri di dalam Quran dan di dalam hadis itu selalu membimbing kita untuk mencapai sebuah kelapangan hati, dan Allah ingin membebaskan kita dari segala hal beban-beban emosi di dalam hidup kita yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesakitan, penuh dengan rasa sesak. Dan Allah itu ingin mengganti semua itu dengan sebuah cahaya ketenangan, teman-teman. Kalau kita bahas yang namanya ikhlas, teman-teman, ikhlas itu berasal dari kata khalas, atau artinya adalah
bersih atau murni atau tidak tercampur oleh sesuatu apapun, yang di dalam agama Islam dijelaskan bahwa ikhlas itu bukan hanya sekedar menerima atau menyerah terhadap segala sesuatu kondisi atau terhadap segala sesuatu bentuk apapun. Tetapi ikhlas itu adalah lebih kepada cara kita menjernihkan hati dan hanya berharap kepada Allah, dan kita sama sekali tidak berharap kepada selain dari Allah, teman-teman. Bahkan teman-teman, kita itu selalu diperintah untuk menyembah Allah dengan hati yang ikhlas dan menaati segala aturan yang Allah sudah buat di dalam kehidupan kita, dan menjalankan segala sesuatu di dalam hidup kita itu dengan benar. Itu yang Allah bilang di dalam surat Al-Baqarah ayat 5, yang mana di dalam hal ini teman-teman, Allah itu menegaskan bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Jika kita menjalankan sesuatu untuk tujuan duniawi atau untuk tujuan-tujuan selain dari tujuan kita kepada Allah, teman-teman, maka hasilnya kita itu akan sangat rapuh, kita itu akan sangat mudah untuk kecewa di dalam hidup ini terhadap segala sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup kita, teman-teman. Tetapi teman-teman, pada saat kita menjalankan segala sesuatu itu murni hanya untuk Allah, hanya karena Allah, maka di situ kita tidak akan pernah lagi goyah terhadap hasil ataupun respon apapun dari orang lain ataupun kejadian-kejadian yang terjadi dari luar tubuh kita, teman-teman. Bahkan teman-teman, seorang Abu Bakar itu pada saat Nabi Muhammad memberitahu Abu Bakar bahwa Abu Bakar itu akan menghadapi sebuah cobaan, sebuah ujian yang luar biasa sepeninggalan Nabi. Abu Bakar itu hanya bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, apa pada saat itu terjadi aku dibersamai dengan Allah?" Lalu Nabi menjawab, "Ya, pada saat itu terjadi, Allah akan ada bersamamu ya Abu Bakar." Dan saat itu Abu Bakar hanya bicara kepada Nabi, "Silahkan, masalah apapun yang akan datang kepada hidup hamba ya Rasul, silahkan datang. Marhaba. Selamat datang masalah-masalah yang akan terjadi di dalam hidup kita selama Allah masih membersamai hamba ya Rasul." Jadi Abu Bakar sendiri nggak peduli, teman-teman, nggak peduli masalah apapun yang akan terjadi yang di dalam hidupnya. Bahkan Abu Bakar pernah bilang, "Saya tidak peduli terhadap segala sesuatu hal yang hadir di dalam hidup saya, entah itu adalah hal yang baik ataupun itu adalah hal yang buruk, karena saya tidak tahu mana yang terbaik bagi saya di antara keduanya." Jadi teman-teman, pada saat kita memiliki sebuah keikhlasan yang luar biasa di dalam diri kita, dan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang kita jalani semata-mata bertujuan hanya untuk Allah, teman-teman, maka
kita tidak akan pernah mudah kecewa terhadap kejadian apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mudah goyah dengan hasil apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita. Bahkan kita tidak lagi mudah terpengaruh dengan respon apapun dari orang lain, dari luar diri kita, teman-teman. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, teman-teman, Nabi Muhammad itu pernah bilang gini, teman-teman. Sesungguhnya sebuah amal itu tergantung niat dari orangnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Jadi segala sesuatu itu, teman-teman, kata Nabi, kata Rasul, itu tergantung dari niat amal orang itu pada saat dia menjalankan sesuatu itu. Dan hasilnya pun yang akan didapat oleh orang itu tergantung kepada niatnya. Apabila niatnya buruk, maka hasilnya pun bisa jadi akan buruk. Tetapi apabila niatnya baik, maka hasilnya pun pasti akan menjadi baik. Meskipun kejadiannya mungkin sama, meskipun yang dilakukannya mungkin sama, tapi hasilnya akan berbeda pada saat niat kita melakukan itu juga berbeda, teman-teman. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa keikhlasan itu bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, teman-teman. Tetapi juga keikhlasan adalah tentang mengapa kita harus atau mengapa kita akan melakukan itu. Mengapa kita melakukan itu? Mengapa kita bereaksi terhadap masalah itu? Mengapa kita menanggapi masalahnya seperti itu? Itulah yang akan menjadikan hasil balik yang akan kembali kepada diri kita semua, teman-teman. Itulah yang Nabi maksud di dalam hadis tersebut, bahwa sesungguhnya semua amalan itu adalah baik, tetapi semua amalan itu tergantung kepada niat kita. Dan setiap orang, setiap kita, setiap kejadian itu akan mendapatkan sesuai dengan niat awalnya pada saat kita akan melakukan amalan tersebut, teman-teman. Ada beberapa faktor juga yang menjadikan ikhlas itu terasa sulit untuk kita lakukan, teman-teman, di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita ini sebagai manusia, teman-teman. Kita sebagai manusia itu selalu memiliki ego dan menginginkan sebuah pengakuan dari orang lain. Kita seringkali berharap untuk mendapatkan sebuah apresiasi atas apa yang sudah kita lakukan, teman-teman. Dan ketika hal itu tidak terjadi, ketika apresiasi yang kita harapkan itu tidak kita dapatkan, ketika pengakuan dari orang lain itu tidak kita rasakan, mulai itu muncul berbagai perasaan kecewa, sakit hati, marah, merasa tidak dihargai. Dan hal ini tuh yang Allah tegur di dalam hidup kita, teman-teman. Allah tuh bilang, sesungguhnya kami itu memberi kalian rizki, memberi kalian kebaikan-kebaikan atas hidup kalian, semata-mata hanyalah untuk mengucapkan dan mengharapkan keridhaan kepada Allah, mengucapkan rasa syukur dan mengharapkan keridhaan kepada Allah.
Dan Allah tidak menginginkan balasan apapun teman-teman di dalam hidup kita, atau kebaikan-kebaikan yang Allah kasih kepada kita di dalam hidup kita. Allah juga nggak perlu ucapan terima kasih dari kita, karena sejatinya bukan Allah yang membutuhkan kita, tapi kitalah yang selalu membutuhkan keriduannya Allah untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa tegar, untuk kita bisa tetap melangkah di dalam kehidupan kita, menghadapi berbagai macam masalah dan berbagai macam ujian yang kita hadapi di dalam hidup kita, teman-teman. Dan teguran Allah ini yang Allah tulis, Allah capture di dalam surat Al-Insan ayat 9, teman-teman. Sesungguhnya kami tidak memberi makanan atau tidak memberi rizki kepada kalian selain untuk kalian mengharapkan keriduan kami, keriduan dari Allah. Dan kami pun tidak menginginkan balasan dari kalian, bahkan tidak perlu balasan pun, sekalipun itu hanya ucapan terima kasih, Allah tuh nggak butuh itu gitu. Dan Allah tuh sampai mengcapture itu ke kita di surat Al-Insan ayat 9 ini sebagai refleksi untuk diri kita, bahwa memang kitalah yang sebenarnya membutuhkan pertolongan dan membutuhkan ridho dari Allah di dalam setiap elemen kehidupan yang kita jalani, teman-teman. Karena orang-orang yang memang benar-benar ikhlas di dalam hidupnya, teman-teman, orang-orang yang sudah benar-benar ikhlas di dalam hidupnya, ia tidak lagi akan mengharapkan balasan apapun dari manusia. Ia tidak lagi mengharapkan pujian apapun dari manusia, dan ia tidak lagi terpengaruh dengan segala apapun hasil atau ucapan dari manusia yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya gitu ya. Kita pada saat kita melakukan sebuah kebaikan, kita berharap bahwa kita akan diapresiasi, tapi teman kita misalnya cuman bilang, wah itu mah gimmick, itu mah pansos, itu mah ya udahlah gitu. Ya biarin aja lah, karena yang lebih terpenting, dan inilah rahasia dari orang-orang yang sudah benar-benar memiliki keikhlasan di dalam hidupnya, teman-teman. Yang lebih terpenting itu kita hanya mengharapkan balasan dan keridoan hanya dari Allah. Karena manusia itu sangat terlimitasi, teman-teman. Manusia itu gini, teman-teman. Kalau kita dikasih sesuatu sama manusia, kebanyakan semua yang dikasih ke kita nih, ke entah dari siapapun ya, ke kita, entah itu dikasih materi, entah itu dikasih apapun, segala sesuatu yang dikasih ke kita dari manusia itu kebanyakan itu hanyalah satu materi atau rezeki sisa dari kehidupannya, teman-teman. Maksudnya gini, seringkali kita berpikir bahwa beramal itu atau sedekah itu adalah dari sumbernya dari kelebihan harta kita. Jadi kalau kita hanya berharap kelebihan-kelebihan dari manusia itu dan sangat terbatas gitu ya. Seseorang nggak mungkin seseorang ini sekaya kekayaannya, misalkan dia memiliki seluruh dunia dan alam semesta, kan nggak mungkin gitu. Sedangkan pada saat kita mendapatkan balasan dari Allah, kita mendapatkan keriduan dari Allah, teman-teman,
Allah itu memberikan balasan kepada kita itu bukan dari kelebihan harta atau bukan dari kelebihan kasih sayangnya, tapi justru dari sesuatu yang sangat Allah cintai untuk kita di dalam perjalanan hidup kita. Maka pada saat Allah menyayangi kita, teman-teman, Allah memperhatikan kita, Allah itu tahu mana yang lebih baik bagi kita, hambanya, dan Allah itu akan menjaga kita dari segala sesuatu yang mungkin akan membahayakan kita di dalam hidup kita, teman-teman. Allah akan menjaga kita, Allah akan mencukupkan rezeki kita, Allah akan memberikan semua hal di dalam hidup kita, bahkan di dalam setiap masalah Allah berikan ketenangan di dalam hidup kita, teman-teman. Dasarnya karena Allah itu sayang dan cinta sama kita, dan tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan itu, teman-teman. Jadi enggak jauh gitu kita kalau mau membandingkan pada saat kita seringkali menggantungkan kebahagiaan kita itu pada sesuatu yang berada di luar kendali kita, dan harapan itu kita gantungkan kepada manusia, teman-teman. Akibatnya ketika takdir yang kita jalani itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka pasti kita akan sangat sulit untuk menerima apapun yang terjadi, apapun ketetapan di dalam hidup kita, teman-teman. Karena kita selalu melihat segala sesuatu hal itu dari sisi idealnya manusia. Kita selalu melihat segala sesuatu itu dari sisi kelayakan menurut orang-orang, menurut manusia gitu. Bahkan kita melihat segala sesuatu idealnya itu menurut diri kita, yang itu belum tentu baik menurut diri kita. Maka tadi teman-teman kita bahas perkataan yang luar biasa dari seorang Abu Bakar. Saya tidak pernah takut terhadap segala sesuatu ketetapan yang Allah berikan di dalam hidup saya. Mau itu adalah sesuatu yang menyenangkan ataupun itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena saya tidak tahu mana di antara kedua itu yang terbaik untuk diri saya yang Allah kasih. Karena teman-teman, ada satu pesan Nabi Muhammad juga di dalam hadis Tirmizi. Nabi itu bilang gini, teman-teman. Barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan membuatnya selalu merasa kekurangan. Karena itulah sifatnya dunia, teman-teman. Kesenangan itu tidak akan pernah ada ujungnya. Kesenangan itu hanya akan membuat sebuah adiktif di dalam hidup kita, di mana pada akhirnya kita bergantung kepada sebuah ketakutan atas hidup kita sendiri. Kita takut besok gak bisa makan, kita takut besok gak bisa bayar sekolah anak, kita takut besok kita gak bisa menjalankan kehidupan kita seperti selayaknya. Tentunya dalam hal ini kita tetap harus berikhtiar, teman-teman. Tetapi perkara hasil itu bukan urusan kita, itu bukan lagi ada di ranah kita. Hasil dari ikhtiar kita itu sudah menjadi ketetapannya Allah, dan itu sudah menjadi haknya Allah atas apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita, teman-teman. Karena pada saat kita selalu berharap kepada manusia, pada saat kita selalu berharap kepada dunia, Nabi bilang kita pasti akan selalu merasa kurang terhadap apapun yang terjadi di dalam hidup kita.
kita selalu akan merasa kurang terhadap semua rizki-rizki yang sudah Allah kasih di dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita seringkali bahkan tidak sadar, teman-teman, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu nggak pernah benar-benar kita miliki, teman-teman. Rumah yang teman-teman beli, kendaraan yang teman-teman beli, pasangan hidup teman-teman semua, harta yang mungkin saat ini ada di rekening teman-teman, anak-anak teman-teman semua. Kata Allah, semua itu adalah kepunyaan Allah, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, teman-teman. Itu yang Allah tegasin di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu hanyalah sebuah titipan, hanyalah sebuah persinggahan sementara, hanyalah sebuah hal yang saat ini ada, besok bisa jadi nggak ada. Saat ini dititipin ke kita, besok bisa jadi tidak lagi dititipin ke kita. Saat ini menjadi ujian di dalam hidup kita, besok kita merasa lega atas semua ujian itu. Karena semua itu, kata Nabi, seperti selayaknya sebuah musim, teman-teman. Baik itu kesenangan, ujian, permasalahan-permasalahan, itu tuh kayak musim aja gitu. Kalau lagi musimnya dia datang, setelah musimnya berakhir dia pergi, dan selalu silih berganti seperti itu. Kita akan lebih mudah menerima segala sesuatu hal jika kita paham bahwa segala sesuatu yang hadir dan yang ada di dalam hidup kita pada waktunya akan kembali kepada Allah, dan Allah bisa mengambil semua itu karena semua itu hanya sebuah titipan dari Allah di dalam hidup kita, teman-teman. Bahkan, teman-teman, daripada kita terus sibuk untuk mencari sebuah validasi dari manusia, kita sibuk untuk mencari pengakuan-pengakuan dari manusia, kita sibuk untuk mencari penghargaan-penghargaan dari manusia. Allah itu bilang gini, teman-teman, sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidup yang aku berikan, bahkan mati yang aku berikan untukmu, itu hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Bahkan kata Nabi, dunia ini tidak lebih berarti daripada 11 sayap nyamuk. Jadi semua hal itu pada akhirnya akan pergi, akan hilang, dan tidak akan ada lagi di hadapan kita, teman-teman. Semua hal yang kita cintai di dunia ini hanya akan ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Pada akhirnya kita yang akan lebih dulu meninggalkan dunia ini, kita yang akan lebih dulu untuk meninggalkan semua hal yang kita cintai di dunia ini, atau kitalah yang akan lebih dulu ditinggalkan oleh dunia dan semua hal yang kita cintai di dunia ini, teman-teman. Maka
ketika kita hanya berharap hanya kepada Allah, teman-teman, hati kita akan terasa jauh lebih tenang, teman-teman. Hati kita akan terasa jauh lebih damai. Dan hati kita akan terasa jauh lebih menemukan banyak makna, banyak arti dari semua hal yang kita lalui di dalam hidup kita, teman-teman. Dan ada satu kisah dari sebuah keikhlasannya Nabi Yusuf yang Allah capture, di mana Nabi Yusuf ini Allah izinkan untuk menerima berbagai cobaan di dalam hidupnya untuk menjadi pelajaran bagi kita, teman-teman. Kalau misalnya Nabi Yusuf ini hidup di era saat ini ya, Nabi Yusuf itu ganteng, artis, sultan juga, anak raja gitu ya. Hidupnya tidak kekurangan apapun, hidupnya tidak ada sesuatu yang tidak dia miliki gitu. Seandainya dia mau memilih itu semua, Nabi Yusuf sudah memilih itu semua. Tapi yang Nabi Yusuf pilih itu lebih baik dia dipenjara, lebih baik dia difitnah, lebih baik dia dimasukkan ke dalam sumur, lebih baik dia dihanyutkan daripada dia harus tidak beriman kepada Allah, teman-teman. Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Bahkan seorang Nabi Yusuf itu dijual sebagai budak. Nabi Yusuf difitnah, dipenjara. Namun endingnya, teman-teman, pada akhirnya ketika Nabi Yusuf itu berkuasa, bahkan ia tidak membalaskan dendam apapun terhadap semua orang yang sudah menyakitinya, teman-teman. Justru malah ada kata-kata yang keren dari Nabi Yusuf tuh, teman-teman. Nabi Yusuf tuh bilang gini, hari ini nggak ada cercaan, nggak ada hinaan buat kalian, kata Nabi Yusuf ke orang-orang yang pernah menghinanya. Saya nggak akan menghina kalian, kalian tenang aja, kata Nabi Yusuf tuh gitu. Malah saya tuh mau ngedoain kalian, semoga Allah itu mengampuni kalian. Karena Allah itu maha penyayang di antara para penyayang. Itu yang Nabi Yusuf bilang kepada orang-orang yang udah menghina dia, yang udah ngezolimin dia, yang udah ngemaki dia gitu. Bukan ngebuktiin sebuah validasi dari orang-orang tersebut. Nabi Yusuf membalas orang-orang tersebut dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang keren, kata-kata yang elegan, yang bahkan Allah tulis di dalam Allah capture kata-katanya Nabi Yusuf ini di dalam surat Yusuf ayat 92, teman-teman. Dimana ini adalah level dari keikhlasan yang sangat tinggi dari seorang Nabi Yusuf yang Allah berikan contoh untuk kita dan untuk kehidupan kita, teman-teman. Ada banyak cara di dalam hidup kita untuk kita bisa selalu melatih keikhlasan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Yang pertama, kita bisa untuk membiasakan diri untuk bertasbih. Kita udah bahas di sesi kemarin gimana seorang Siti Maria, Bunda Maria, pada saat dihadapkan dengan sebuah masalah, Allah itu hanya nyuruh dia untuk diam dan bertasbih. Seorang Nabi Zakaria, selama 3 hari dia menginginkan anak, yang Allah suruh itu hanya diam dan bertasbih.
Untuk menemukan sebuah keikhlasan di dalam hidup kita, teman-teman, kita bisa mulai dengan membiasakan diri selalu berzikir, selalu bertasbih, dan kita selalu berdoa. Doa ini bukan hanya sekedar berdoa. Doa ini adalah doa yang bermanifestasi, teman-teman. Bahkan manifestasi doa ini lebih hebat dibandingkan manifestasi-manifestasi biasa yang hanya sekedar memunculkan sebuah pikiran-pikiran yang positif, teman-teman. Manifestasi doa adalah kita selalu atau kita berdoa dengan tujuan untuk kita mengizinkan segala sesuatu doa yang kita panjatkan, teman-teman. Karena pada saat kita hanya bermanifestasi, seringkali kita berpikir kan, ya Allah, saya pengen, misalnya, ya Allah jadikanlah kehidupan saya seperti ini, ya Allah jadikanlah saya langsing misalkan gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, tapi kayaknya begini deh, tapi kayaknya begitu deh gitu. Jadi seringkali pada saat kita bermanifestasi itu, kita sendiri masih menyangkal kemungkinan untuk hal itu terjadi, teman-teman. Tapi dengan sebuah manifestasi doa itu kita berharap, kita meminta, dan kita mengizinkan diri kita untuk segala sesuatu itu terjadi, teman-teman. Ya Allah, saya mengizinkan kebaikan ini terjadi di dalam hidup saya. Ya Allah, saya mengizinkan diri saya menjadi langsing misalkan gitu ya. Ya Allah, saya mengizinkan diri saya untuk diberi sebuah amanah ujian materi dari Engkau. Ya Allah, saya mengizinkan diri saya untuk diberikan sebuah amanah anak yang soleh dari Engkau. Ya Allah, saya mengizinkan diri saya untuk selalu berpikir dan bertindak dan selalu bereaksi positif terhadap segala sesuatu hal yang terjadi di dalam diri saya, di dalam hidup saya. Itu adalah sebuah bentuk doa manifestasi, teman-teman. Dimana di dalam doa manifestasi ini kuncinya adalah kita mengizinkan segala sesuatu hal yang kita inginkan di dalam hidup kita. Karena jika kita hanya bermanifestasi saja, tapi kita tidak mengizinkan itu terjadi, kita sendiri tidak percaya bahwa itu akan terjadi, terkadang itulah yang bisa menjadikan sebuah penghambat dari segala sesuatu yang kita inginkan di dalam manifestasi kita, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita bisa membiasakan diri untuk bertasbih, berzikir, dan melakukan sebuah manifestasi doa. Yang kedua, kita bisa menuliskan sebuah catatan jurnal terhadap segala sesuatu hari ini nih. Hari ini apa aja sih yang sudah mengganggu atau yang sudah membuat hidup saya tidak nyaman. Kita tulis, 1, saya begini, 2, saya merasa begini, 3, saya merasa begini, 4, saya merasa begini. Dan dari hal itu kita lihat lagi nih, kita lihat pada saat kita di malam hari atau pada saat kita jeda di waktu subuh, kita lihat lagi, kita lihat kejadian tersebut pada saat kita sudah tidak ada di dalam kejadian itu, teman-teman. Iya ya, kemarin itu saya begini karena saya sedang mengalami ini. Kemarin itu saya marah karena saya itu lagi nggak mood.
kemarin itu saya lupa mengucapkan terima kasih karena saya terburu-buru. Kenapa saya terburu-buru? Karena saya begini. Dan itu selalu, setiap hal yang gak enak itu kita lepasin satu-satu, teman-teman. Kita rilis, kita biarin rasa itu lepas dengan sendirinya, dan pada akhirnya kita bisa berdamai dengan semua hal atau semua masalah yang kita rasakan di dalam hidup kita, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman, ini yang paling penting pada saat kita sudah melakukan dua hal tadi di atas. Yang ketiga adalah kita mencoba untuk belajar menerima segala sesuatu tanpa menyalahkan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Tanpa menyalahkan lagi orang lain, tanpa menyalahkan lingkungan kita, tanpa menyalahkan siapapun. Pada saat kita ada di dalam kondisi yang kita kecewa, selalu tanyakan bahwa apakah ini bagian dari rencana terbaik yang Allah berikan untuk saya. Jadi kita sudah tidak ada lagi urusannya dengan orang lain. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu bukan karena orang lain, tetapi itu urusannya karena saya dengan Allah. Pada saat saya bisa mengikro semua ini, Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi saya, pengganti yang terbaik bagi saya, rezeki yang terbaik bagi saya. Tetapi pada saat kita tidak bisa mengikro ini, maka disitulah semua penderitaan di dalam hidup kita akan rasakan, kita akan alami, bahkan seolah-olah kita akan terjebak di dalam masalah-masalah yang tidak pernah ada jalan keluarnya, teman-teman. Jadi 3 hal yang kita bisa biasakan untuk melatih ikhlas ini, teman-teman. Saya ulangi, yang pertama adalah kita mulai membiasakan untuk selalu bertasbih dan berzikir, dan kita membiasakan untuk selalu melakukan sebuah manifestasi doa. Yang kedua, kita menuliskan sebuah jurnal dari segala hal yang terjadi yang mengganggu diri kita setiap hari, dan kita lihat, kita refleksi kembali semua hal-hal itu pada saat kita sedang menjeda diri kita. Yang terakhir adalah kita belajar untuk menerima segala sesuatu tanpa kita menyalahkan apapun di dalam hidup kita, teman-teman. Pada akhirnya, teman-teman, ikhlas itu bukan tentang sebuah kehilangan, tetapi ikhlas adalah tentang kita menemukan sebuah ketenangan untuk diri kita. Ikhlas bukan sebuah kelemahan. Justru ikhlas adalah sebuah kekuatan yang akan membawa kita lebih dekat dan melangkah lebih dekat lagi kepada Allah. Maka mari kita sama-sama belajar untuk lebih ikhlas, teman-teman, agar hidup kita selalu menjadi lebih ringan, dan apapun yang kita jalani di dalam hidup kita, teman-teman, kita akan selalu bertemu dengan banyak sekali keberkahan, banyak sekali keajaiban, dan banyak sekali hal-hal baik dan positif di dalam hidup kita. Mungkin segitu dulu, teman-teman, yang bisa saya bagikan hari ini untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaat dari video yang teman-teman saksikan ini. Terima kasih teman-teman sudah mendampingi saya dari awal perjalanan kita sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Ini adalah sebuah game of God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.